supaya si Mulyono itu denger. Dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana. Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan sampai hancur-hancuran. Ini yang mau. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel K2 Reaction. Terima kasih sudah menonton dan mengklik video ini. Seperti biasa, kita akan kembali membahas bagaimana perkembangan kasus Hasto Kristianto yang ditetapkan oleh KPK. Kita tahu bahwa kasus ini berangkat dari perseteruan antara PDIP dengan keluarga Jokowi dan akibat salah satu dari perseteruan itu adalah Hasto kemudian menjadi tersangka dari KPK. Nah, dari kasus tersangkanya Hasto ini kemudian timbul berbagai macam spekulasi dan tanggapan dari berbagai pihak, dan salah satu yang menanggapi kasus ini adalah Prof. Koni yang memang beberapa hari ini viral gara-gara videonya dari Rusia yang mengatakan bahwa beliau menyimpan dokumen yang bisa saja itu menjadi rahasia dari keluarga Mulyono, dan jika ini dibongkar dan jika ini disampaikan ke pihak berwajib dan ini disampaikan kepada masyarakat luas, bisa saja ini menjadi jalan untuk membongkar aib dari keluarga Mulyono ini. Nah, bagaimanakah penuturan selanjutnya dari Prof. Koni mengenai kasus Hasto dan beberapa dokumen rahasia yang disimpan oleh Prof. Koni yang tentu saja nama-nama di dalamnya menyeret keluarga Mulyono dan kroni-kroninya. Berikut wawancara Prof. Koni dengan Pak Abraham Samad. Ini kok sudah dirancang jauh hari sebelumnya, Ibu Koni sudah tahu, berarti ini kan sudah dipersiapkan. Ini gimana ceritanya, Ibu Koni? Kita cerita dari mana dulu, jadi bingung juga nih. Oke, ceritanya dari sini dulu aja deh. Cerita bahwa aku sempat pulang ke Jakarta waktu itu, kemudian ada beberapa pertemuan lah. Untuk beberapa pertemuan, terutama saya diundang oleh salah satu bank untuk bicara tentang proyeksi perbankan di 2025 dalam kaitan geopolitik. Itu sebenarnya tujuan saya ke Jakarta. Ketika saya tiba, saya itu dihubungi oleh sahabat saya sebutnya adalah aparat merah putih, ya kan? Karena ini kan orang semua lagi ribut ada aparat parcok gitu kan. Nah, saya bilang enggak, aparat itu enggak semuanya parcok atau apapun itu, tapi ada aparat merah putih. Nah, sahabat saya aparat merah putih itu panggil saya waktu itu saya baru mendarat. Dia bilang bahwa ini tolong deh warning sahabatmu begini, saya cepetin aja ceritanya. Akhirnya kita datang ke salah satu podcast kawan kita itu, dan di situ buka gitu. Saya ingat sekali waktu itu saya sampaikan ke urutannya apa, bahwa Mas Hasto tidak boleh lagi atau lupakanlah untuk kasus kemenangan di waktu itu kan dalam konteks pilkada ya. Lupakan untuk di Sumatera, lupakan untuk di Jawa Tengah, dan pikir-pikirlah lagi untuk di Jakarta, walaupun nggak sekeras warning Sumatera dan Jawa Tengah. Karena kedua juga berhentilah bersuara keras gitu. Karena file KPK itu sudah disiapkan untuk mentersangkakan beliau. Saya ingat tuh saya nyerang saya itu banyak sekali sampai adalah tokoh partai yang padahal saya sering bicara di sana untuk mendidik anak-anak muda gitu ya, untuk benar-benar berpolitik. Itu suaranya juga sangat nggak enak didengar lah. Tapi buat saya ngapain sih? Yang saya lihat tuh begini Pak Abraham, kita bukan saja dalam aspek penegakan hukum seperti tadi Pak Abraham bilang, kita ini mau beraspek bernegara yang benar gitu. Dan tugas saya, tugas Pak Abraham, kita kan merasa terpanggil untuk apa sih bernegara yang benar itu gitu. Nah, ketika itu kemudian saya itu dianggap bikin fitnah dan lain-lain, saya kan cuma bilang semua masalah waktu, kita tunggu aja. Nah, kebetulan waktu itu tiba di tanggal 24 malam Natal. 24 malam Natal itu saya kedatangan tamu-tamu dari Jakarta. Ini juga clear nih, kenapa saya mengeluarkan video ini, video yang katanya jadi viral di Indonesia. Jadi saya itu kedatangan tamu-tamu karena ada beberapa sahabat sosialita saya
yang bilang bahwa mereka sering di DM, Bu Kony itu flexing aja, dia di Rusia tuh hidupnya susah, suka flexing aja pakai barang orang atau rumah orang atau apa segala macam. Nah kawan-kawan saya nama perempuan ya, ada kekompakan dong untuk coba deh aku mau main, pengen lihat langsung. Nah jadi malam itu saya sedang menunggu kedatangan mereka, ada yang dari Moskow, ada yang dari Saint Petersburg baru mendarat, sedang dijemput oleh staff saya. Kemudian saya invite for dinner reception. Nah makanya saya pakai baju warna emas seperti itu. Karena menunggu mereka hadir ke kediaman saya sedang menyiapkan resepsi. Nah, disitulah terus saya tiba-tiba, seharian itu kan menerima banyak berita tuh, betapa diumumkan dan lain-lain. Otomatis juga sekjen sudah telepon saya langsung. Terus saya tuh merasa, ini nih KPK ini lagi mau beres-beres beneran nih, gitu kan. Kalau mau beres-beres beneran gitu, dan kita harus dukung itu, pertanyaan saya kan sederhana, kenapa seorang Hasto Kristianto saja? Saya sekali lagi bukan ahli Bapak Komandan kan pernah megang KPK ya. Saya udah nggak ngerti. Tapi apa menurut Komandan nih? Ini kasusnya Harun Masiku itu saya nggak ngerti. Apa sih penyuapan lah, inilah itu saya nggak ngerti. Jumlahnya juga saya nggak tahu karena berubah terus. Kalau saya baca ada 400, ada 500, ada berapa nggak ngerti. Se-urgent apa? Misalnya harus diumumkan di malam Natal, di malam yang begitu sakral untuk seorang Katolik seperti Mas Hasto dan istrinya yang saya kenal baik. Untuk kemudian diumumkan seperti itu. Dan menurut saya urutan itu kan jelas, tanggal berapa ada pengumuman PDIP tentang pemecatan Jokowi, tanggal 17-nya seperti 16, 17, 18, kita bisa urut. Nah, nggak susah untuk bilang bahwa ini tuh nggak ada hubungan dari sebuah tindakan, kalau kita bilang boleh nggak, tindakan pembalasan. Balas dendam. Karena ya boleh balas dendam. Gini, karena kalau ditanya nih, kalau saya bukan ngajarin ketua KPK ya, Pak Abraham lebih bisa ngajarin ketua KPK. Tapi gini, suapnya itu berapa? Siapa yang dirugikan? Apakah negara? Itu aja pertanyaan saya satu, ya kan? Lalu data-data suap itu dapatnya dari mana? Setahu saya, itu yang dulu saya pernah tulis di media sosial dan mana-mana, saya nggak berkenan dengan cara Kusnadi yang diperlakukan seperti itu. Jadi waktu saat orang semua mempersangkakan Mas Hasto, ingat nggak waktu pertama kali KPK, saya nggak mempersangkakan Mas Hasto. Yang saya persalahkan Kusnadi. Kok orang ini yang bukan tersangka, bukan ada dapat panggilan, dia yang digeledah habis-habisan badannya, diambil semua barangnya. Itu, ingat ya. Nah, jadi saya cuma bilang gini, kalau KPK memang pengen bikin dentuman, ya kan, akan berbuat yang terbaik buat bangsa ini, kenapa nggak bikin dentuman tentang pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia? Ini sampai saya catat nih. Kenapa nggak tentang suap proyek sistem komunikasi radio terpadu? Kenapa nggak tentang korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan? Kenapa tidak dugaan korupsi suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut? Kenapa bukan tentang korupsi proyek Hambalang? Kenapa bukan tentang korupsi Garuda Indonesia? Kenapa bukan tentang 150 laporan analisis PPAT dari kasus pertambangan sampai kasus pemerintahan? Kenapa bukan dugaan korupsi gratifikasi mantan anak pejabat negara, kasus mangkrak, and so on and so forth? Saya pengen tahu derajat, kita kan harus ngomong tuh kalau derajat permasalahan, apa sih yang paling berat buat negara itu dirugikan? Apakah yang 300 triliun kemarin yang hanya dihukum 6,5 tahun? Apa gitu? Harusnya kan diurut kalau memang mau bikin. Sekali lagi saya bukan ngajarin ketua KPK, tapi kalau saya jadi punya kesempatan jadi ketua KPK, yang saya pengen paling penting itu uang negara paling besar itu kita dirugikan di mana? IKN kah? Kalau memang ada di IKN, PIK lah kalau ada di PIK, kalau ya saya ngomong kalau nih, atau kasus Hafrin Muiz di 300 triliun, atau mungkin anak-anak beranak itu yang kasus Halmahera pertambangan. Saya nggak tahu kenapa kasus seorang Hasto Kristianto jadi masyarakat umum termasuk saya kan rakyat biasa. Ini susah untuk memisahkan, itu nggak politis, susah. Pertanyaannya kan, jadi normal kalau saya berpikir ini mau sampai kapan ya negara begini? Hanya untuk menutupi sebuah kasus mungkin, karena sebelum kejadian ini juga pertama selain kasus dipecat, ada kasus yang lebih ramai lagi kan, karya seni yang dianggap tidak boleh dengan secara semena-mena ya, tiba-tiba gedung pameran dikunci. Apapun keputusan kurator, saya nggak mau ikut campur juga, saya bukan ahli seni, tapi menurut saya banyak cara-cara yang kita rakyat tuh udah jadi nggak nyaman. Apalagi saya tinggal di Saint Petersburg ya, ini kota seni yang apapun gambar apapun selama dia seni itu nggak ada masalah gitu. Nah, susah jadinya Pak Abraham untuk kita nggak berpikir bahwa ini tuh ada sesuatu hal gitu. Pertanyaan saya kan cuma satu aja deh. Kita ini punya presiden baru yang kita tahu betul bagaimana indikatornya waktu itu saat lagi persiapan menjadi presiden, akan membasmi betul korupsi, akan dikejar ke Antartik dan lain-lain. Itu yang kita harus dukung. Nah, pertanyaan saya sekarang, emang Mas Hasto itu korupsinya apa kalau dia korupsi gitu? Terus siapa yang dirugikan? Nah itu. Jadi jangan sampai habitual
dari sebuah, pernah baca bukunya ini nggak, Marehan yang tentang The Falling State. Jadi kalau The Falling State itu dia punya self sabotage. Jadi negara yang mau jatuh, mau berantakan, itu dia punya lingkaran-lingkaran sabotase sendiri gitu. Ya, bagaimana misalnya dia akan menjadi menjadikan tata kelola negara itu lemah, institusi itu lemah, elit politiknya yang korup itu ditutup mata kan, ya kan, dan itu bagaimana kemudian mengikis supremasi hukum. Ada kemudian akan mendorong kolaps ekonomi, jangan salah nih, dunia sedang nggak baik-baik aja, kita akan terimplikasi ke sana. Kemudian ada misalnya faktor kenaikan PPN yang sedang ramai juga 12%. Ini semuanya akan memicu sebuah keributan besar di negara menurut saya. Kemudian negara gagal dalam mempertahankan keamanannya, internalnya. Gini loh, sebenarnya kadang-kadang orang menganggap gini, oh Indonesia aman aja kok, negara kita tetap berdaulat, semuanya tidak ada yang terjadi apa-apa, Laut Cina Selatan apa-apa, Natuna aman. Sebentar, ya kan? Jangan salah, walaupun aman dianggapnya, ketidakstabilan politik itu adalah sebuah jaminan negara harus menjamin masyarakatnya punya kestabilan politik. Jadi ketika sekarang terus kita tuh tergerus hanya untuk mikirin politik gitu kan, apalagi politiknya seperti kriminalisasi begini, ya kan? Kalau saya boleh sebut kriminalisasi, ini kapan kita mau bergerak maju gitu loh. Nah, karena kemudian ini akan berdampak kepada banyak hal. Ketika negara itu tidak stabil, itulah kenapa negara harus menghadirkan kestabilan politik. Inilah kemudian akan berdampak kepada kemunduran ekonomi, kepada faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, pendidikan, sektor kesehatan, infrastruktur, and so on and so forth. Gitu loh Pak Abraham. Jadi kalau saya lebih konteksnya nih, saya tuh mempertanyakan loh, sampai kapan sih kita mau begini gitu. Sementara tantangan kita ke 2025, nanti saya akan bahas ya, itu besar Pak Abraham. Ceritanya di sana dulu lah, saya stop sampai situ dulu. Coba bagaimana menurut Pak Abraham? Bu Kony, ini kan menarik. Ketika Pak Hasto diperiksa KPK itu kan HP-nya diambil tuh, disita kan. Tapi kemarin Ibu Kony dengan videonya menyatakan dokumen-dokumen Ibu Kony sudah selamatkan. Dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen negara. Mungkin juga dokumen-dokumen menyangkut pelanggaran yang dilakukan Mulyono. Ibu Kony sudah amankan di Rusia dan dinotariskan. Bisa nggak dikasih bocoran nih, apa salah satu yang paling urgent di dokumen itu? Ada nggak keterlibatan Mulyono di dokumen itu? Begini, saya jawabnya dengan tegas dan jelas ya. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Oke, aman ya. Oke, itu nomor satu ya. Bahwa menyangkut Mulyono, sedikit banyak pasti. Apakah Mulyono saja? Belum tentu. Masih banyak yang lain juga. Tapi kalau iya dong. Oke. Tapi kalau sekarang saya ditanya lagi, kira-kira apa? Saya bocorin aja ya. Mulyono ini lupa ya. Ketika dia punya gubernur Lemhanas, namanya Andi Wijayanto. Oke. Ya, ini saya masuk sekarang ke Andi Wijayanto. Seorang gubernur Lemhanas namanya Andi Wijayanto. Saya tuh main dengan Lemhanas, dekat dengan Lemhanas itu sejak zaman Pak Muladi, zaman Bahela, ya kan? Oke. Lewat semua sampai Agus Wijoyo, ya kan? Dekat saya. Tapi setahu saya, selama saya berinteraksi dengan Lemhanas, tidak pernah ada seorang gubernur Lemhanas sedekat Andi Wijayanto dengan presiden. Tiap hari gubernur Lemhanas itu ketemu presiden. Dan itulah kenapa saya support Mas Andi, karena dia itu jadi National Security Council, act as a National Security Council. Kita kan nggak National Security Council. Nih, dengarkan saya baik-baik tentang Andi Wijayanto. Tiba-tiba kasus Andi Wijayanto muncul dengan apalah berita nggak penting, waria itu nggak jelas, saya kehidupan pribadi itu nggak tahu saya, dan saya udah hafal. Kalau orang udah dimunculkan kehidupan pribadinya, pasti orang ini ditakutin. Gue udah, I've been there, I was there. Pak Abraham, file militer saya itu bisa diobrak-abrik, dipublish dengan segala macam BAP, tapi nggak diterangkan siapa nama orang itu. Namanya Letnan Kolonel Ali Sudibyo, saya buka sekarang namanya. Masih aktif. Dan bukan saya yang bermasalah, dia yang bermasalah, makanya di penjara. Oke? Not me who started ya. Orang yang bocorkan ini, dan sekarang saya akhirnya bocorkan namanya. Oke? Dan dia mantan suami saya ketiga. Oke, clear ya? Jadi itu urusan rumah tangga. Nah, Andi Wijayanto, ini biar clear nih, karena saya juga mau menyemangati orang-orang nggak usah takut sama sesuatu fakta, nggak semua orang sempurna. Pak Abraham juga pernah kena gosip apa nggak jelas, ya kan? Betul. Karena itu selalu dipakai. Ya. Sebentar, Andi muncul dengan tiba-tiba foto lah ini itu, semua orang ngirim saya. Habis Mas Andi apa? Mas Hasto ketemu siapa? Y. Lagi cipika-cipik, aduh Pak, itu kalau kita cipika-cipik itu terus dianggap kita baru ngapain? Ya. Jadi kesel saya sama buzzer murahan ini yang mau jadi membuat bising urusan kayak gitu. Nah, Andi itu sakit hati, Pak. Dia orang Makassar. Ya.
Rumah tangganya baik-baik, anak baik-baik, semua baik-baik. Track record Andi Wijaya itu udah tahu. Lah, emang Anda nggak bisa ngecek yang bocorin, yang ngarang-ngarang bikin itu berita siapa? Jangan salah. Of course Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana. Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jadi salah kalau Mas Hasto ketemu mana? Ke Felicia untuk urusan pribadi. Aduh, nggak kelas kita lah ngurusin kelas pribadi orang, hak pribadi orang, mau ngapain aja. Oke? Balik nih. Jadi, Mas Andi itu pasti punya data juga. Belum lagi siapa? Coba contoh, kita lihat PDIP deh. Di PDIP itu ada apa, ketua hukum ya, saya juga nggak tahu ya. Saya sering ketemu beliau, cuma saya hai aja soalnya. Pak Roni. Pak Roni itu mantan lawyer kasus Sambo. Apa kasus Sambo itu terbuka di publik? Kan enggak juga. Ya. Sebagai lawyer dia pasti tahu yang semuanya terjadi. Ini yang mau saya tanya. Dengan semua data dokumen apa itu, ya kan? Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan sampai ancur-ancuran. Ini yang mau. Itu yang saya bilang nggak kasihan apa sama Pak Prabowo. Ini kan dia dengan kayak gini ini sebenarnya kan membuat Pak Prabowo jadi pusing. Pak Prabowo itu lagi dalam perjalanan loh ke luar negeri kemarin. Dia pulang mendadak Pak gara-gara rame-rame ini. Tugas negara terganggu hanya karena ulah-ulah ini nih. Adik beradik, bapak beranak ini nih. Ini maksudnya kenapa sih nggak diselesain aja? Aduh, sampai capek saya. Makanya cuma bilang satu aja Pak Bram, kalau kita pengen negara kita sekarang terus tadi bisa mengatasi reaksi internasional, dampak perang lah, dampak Timur Tengah lah, reaksi regional tentang tadi saya sampai tadi udah ceritakan tentang Seattle, saya udah cerita tentang Greater Eurasian Partnership, karena ketika kita bicara BRICS, kita bicara Greater Eurasian Partnership, artinya kita bicara tentang pipa bawah laut, kita bicara tentang rel kereta yang betul menyambungkan dunia dari sini sampai ke Eropa, and so on and so forth gitu loh. Ini kan semua perlu pemimpin yang bisa konsentrasi kerja. Nggak bisa Indonesia main jebur aja ke BRICS seperti harapan saya, tanpa nggak ada persiapan. Banyak PR. Saya salut sekali lagi sama Pak Menlu bahwa betul sekarang kita akan melangkah masuk ke BRICS seperti harapan saya, seperti harapan Pak Abraham. Tapi kita harus memperkuat fundamental ekonomi yang basic sekali. Lalu keterlibatan kita diplomatik saat di BRICS dan juga di Greater Eurasian Partnership mesti jelas. Bagaimana kita komitmen ASEAN mungkin mesti kita readjust terhadap kondisi Indo-Pasifik yang akan berubah gara-gara Trump yang akan merubah juga kebijakannya di Asia Pasifik. Dan yang paling penting PR terbesarnya itu yang outward looking defense itu akan berdampak kepada inward looking defense. Bagaimana kekuatan konsensus domestik itu harus dibangun antara pemimpin partai politik, antara masyarakat sipil, antara komunitas bisnis, antara semua yang terlibat yang akan ada di BRICS. How we gonna work kalau tiap hari yang kita hadapin kayak gini? Dan saya catat aja, saya baru bicara dengan Mas Hasto panjang lebar kemarin. Saya juga bicara dengan beberapa petinggi lah, saya sebutkan apalagi dari institusi Polri atau TNI kan. Ini never ending. Dan di titik ini saya pribadi menilai Mas Hasto sudah all in. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Itu tadi pemaparan panjang dari Prof. Koni bersama Abraham Samad mengenai dokumen rahasia yang disimpan sebagai bukti bahwa keluarga Mulyono ini ternyata ada rahasia-rahasia dalam tanda kutip yang menjadi kelemahan yang bisa saja dibuka jika perseteruan antara PDIP dengan keluarga Mulyono, terutama kasus Pak Hasto, terus berlanjut. Dan kita sama harapannya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Koni. Jika KPK memang serius untuk membuka dan memberantas korupsi, semestinya bukan hanya kasus Hasto yang dibongkar, tapi membongkar sesuatu yang lebih besar yang secara logika, secara pemikiran akal sehat, kita melihat bahwa kasus yang lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Hasto ini lebih banyak. Dan tentu saja harapan kita semua pemerintahan Prabowo serius untuk menangani hal-hal seperti ini, karena ini benar-benar menyangkut keselamatan negara. Dan saya pikir kita semua, apalagi kita yang masyarakat menengah ke bawah, yang dibebankan pajak yang semakin tinggi hanya untuk menutupi keuangan negara yang dikorupsi oleh pejabat-pejabat, berharap bahwa Pak Prabowo dan jajarannya benar-benar bertekad untuk memberantas korupsi
dan mengembalikan uang-uang negara yang telah dikorupsi oleh koruptor. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.